Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar besok kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Membaca hadis larangan marah. La taqtab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Membaca Quran surat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai rekreasi. Rekreasi itu apa sih, Bun? Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Rekreasi biasa disebut juga tamasya atau piknik. Tempat rekreasi itu terbagi dua. Satu, tempat rekreasi alami, contohnya pantai. Pantai merupakan tempat indah tepi laut yang biasanya terdapat hamparan pasir putih, batu karang yang dihempas ombak. Kita dapat berenang atau bermain air di tepi laut dengan didampingi orang tua. Selain berenang, kita juga dapat bermain pasir atau berjemur di tepi pantai. Tempat rekreasi berikutnya adalah danau. Danau merupakan perairan yang terbentuk secara alami yang sangat luas. Contoh danau di Indonesia yang terkenal adalah Danau Toba. Kita dapat melihat pemandangan di tepi danau atau dapat naik kapal di danau. Tempat rekreasi alami berikutnya adalah sungai atau air terjun. Air terjun atau sungai merupakan air yang mengalir dari formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Di sungai kita dapat berenang atau memancing ikan dengan didampingi orang dewasa. Di air terjun kita dapat bertahan lama-lama di situ dengan suasana yang sejuk untuk menikmati keindahan alamnya. Tempat rekreasi alami berikutnya adalah pegunungan. Pegunungan merupakan tempat yang menyuguhkan pemandangan yang asri berupa sawah dan kebun-kebun yang berada di lereng gunung. Suasana di pegunungan biasanya sejuk. Kita dapat menikmati perkebunan bunga, perkebunan buah atau peternakan yang biasanya terdapat di pegunungan. Tempat rekreasi yang kedua merupakan tempat rekreasi buatan. Contohnya kolam renang. Kolam renang adalah tempat wisata yang dibuat secara khusus untuk dialiri air dan digunakan untuk berenang, menyelam, dan aktivitas air lainnya dengan aman. Biasanya di kolam renang kedalaman untuk anak dan dewasa berbeda-beda. Kita dapat meminjam atau menyewa pelampung atau ban yang disediakan oleh pihak kolam renang jika kita belum bisa berenang. Tempat rekreasi kedua yaitu taman bermain. Taman bermain adalah tempat permainan yang dirancang agar anak-anak dapat bermain di sana dengan aman. Di taman bermain terdapat bermacam-macam permainan anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, putaran, dan lain sebagainya. Tempat rekreasi buatan berikutnya adalah museum atau candi. Di sini kita dapat berwisata sambil disajikan benda-benda yang biasanya berisikan sejarah tentang suatu tempat atau tentang suatu kejadian. Tempat rekreasi buatan berikutnya adalah kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan yang dipertunjukkan untuk publik.
Di sini kita dapat melihat berbagai macam binatang seperti gajah, jerapah, rusa, dan berbagai macam hewan lainnya. Di sini kita juga dapat memberi makan hewan tertentu dengan cara membeli makanan untuk hewan di kebun binatang. Dari beberapa tempat rekreasi yang Bunda sebutkan, kira-kira anak-anak sukanya rekreasi kemana ya? Kita akan belajar tentang perlengkapan rekreasi. Perlengkapan apa saja sih yang harus kita bawa untuk rekreasi? Berikut Bunda sebutkan beberapa di antaranya. 1. Baju ganti, terutama jika kita akan pergi ke pantai atau ke kolam renang dengan maksud kita akan memasuki air, tentu baju ganti akan sangat diperlukan. Yang perlengkapan berikutnya adalah dan minum. Agar tidak repot, bawalah makan dan minum yang mudah dibawa dan tentunya disukai anak-anak. Perlengkapan ketiga adalah kantong plastik. Kantong plastik berguna untuk tempat baju ganti yang basah atau untuk sampah yang berserakan yang akan dibuang ke tempat sampah. Perlengkapan berikutnya adalah topi dan kacamata, terutama jika kita akan pergi ke pantai. Perlengkapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah obat-obatan, terutama jika ada kondisi anak tertentu yang membutuhkan obat, misalkan minyak kayu putih atau obat anti mual. Berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu adalah termometer. Termometer digunakan untuk mengetahui apakah suhu tubuh anak normal atau tidak. Suhu tubuh dikatakan normal jika suhu berada pada 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Dan suhu tubuh dikatakan demam jika suhu berada di atas 38 derajat Celcius. Termometer dapat digunakan di mulut atau di ketiak. Untuk contoh termometer yang digunakan di sekolah bernama termogan, itu dapat digunakan di dahi dan di tangan. Baik anak-anakku semuanya, Bunda rasa cukup materi pelajaran hari ini. Besok kita masih akan belajar mengenai rekreasi. Besok kita akan membuat berbagai macam bentuk rekreasi. Sampai bertemu di sekolah anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.